Setiap malam, di kamar yang sunyi itu boneka itu bergerak sendiri. Matanya, yang seharusnya kaca tak bernyawa, seakan mengikuti setiap langkah Rara. Anak kecil yang ditinggal ibunya tanpa penjelasan. Ibunya hanya berpesan, jaga boneka ini nak, ia spesial. Tapi Rara tak tahu. Boneka tua berambut pirang kusam itu pernah menjadi tempat bagi sesuatu yang jauh lebih tua daripada wajahnya yang retak. Pertama kali Rara melihat jarinya bergerak, ia pikir itu bayangan. Tapi lalu, boneka itu berbalik. Tanpa disentuh, tanpa angin. Dan di tengah malam Rara mendengar bisikan dari celah lemari. Aku bisa jadi ibumu, asal kau mau menuruti syaratku. Tapi di dunia ini tak ada yang gratis. Apalagi pengganti sebuah jiwa. Boneka itu masih ada di sana, menunggu anak berikutnya yang terlalu kesepian untuk diajak bermain. Ada yang bilang teknologi membuat kita lebih aman, tapi siapa yang mengawasi para pengawas? Dan bagaimana jika suatu hari kamera-kamera itu mulai memilih targetnya sendiri? Andi, seorang satpam shift malam di gedung perkantoran tua, sudah terbiasa dengan kesendirian. Malam-malam panjang ia habiskan dengan menatap layar CCTV, memastikan tak ada penyusup. Tapi belakangan ia merasa ada yang aneh. Pertama cuma perasaan, seperti ada yang mengintip dari balik kamera. Lalu hal-hal kecil mulai terjadi. Layar CCTV sesekali glitch, menunjukkan bayangan cepat di lorong, padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan suara langkah kaki muncul di lantai 3, meski sensor gerak tak menyala. Hingga suatu malam Andi melihatnya. Kamera di lorong belakang, yang seharusnya statis pelan-pelan bergerak, seperti sedang mengikuti sesuatu. Atau, dan seseorang Mei, dia mencoba mengontrol manual, tapi tak ada respon. Layar tetap menunjukkan kamera itu bergerak, memutar, hingga akhirnya berhenti. Lensa kamera sekarang menghadap tepat ke arahnya, seolah menatap langsung ke mata. Andi melalui layar, tubuhnya membeku. Di layar, kamera lain mulai ikut bergerak. Satu persatu, semuanya kini mengarah ke posisinya. Tapi yang paling mengerikan, di sudut layar CCTV lantai dasar, ada bayangan tinggi berdiri di depan kamera. Tubuhnya tak jelas, tapi kepalanya terlalu miring. Andi memberanikan diri mengambil radio. Siapa di lantai 1? Suara dikak terdengar. Lalu dari radio yang lain yang seharusnya mati keluar jawaban. Aku sudah lama di sini ya menunggumu. Teknologi menyimpan banyak rahasia. Tapi bagaimana jika suatu hari kamu menemukan file yang seharusnya tidak pernah ada? Sebuah file yang mengenalmu lebih baik daripada dirimu sendiri? Rian, seorang mahasiswa, baru saja membeli laptop bekas murah di pasar loak. Semua terlihat normal, sampai ia menemukan folder tersembunyi berlabel "Jangan buka". Di dalamnya ada satu file video tanpa nama, berukuran besar, dengan timestamp yang menunjukkan tanggal besok. Awalnya, Rian mengira itu cuma glitch. Tapi saat video mulai diputar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Itu adalah rekaman dirinya sendiri. Sedang duduk di depan laptop ini, persis seperti sekarang. Bedanya di video, kepalanya menunduk terlalu dalam, seperti lehernya patah. Rian memencet pause, tapi video terus berjalan. Kini, rekaman itu menunjukkan kamar tidurnya. 3 jam ke depan, dengan dirinya masih di depan laptop, dengan wajah pucat dan sesuatu, atau seorang berdiri di belakangnya, tersenyum lebar di kegelapan. Kebiyam, dia mencoba mematikan laptop, tidak bisa. Delete file, gagal. Bahkan ketika ia cabut baterai, layar tetap menyala. Video sekarang menunjukkan adegan 5 menit ke depan. Rian lari ke pintu, tapi terkunci. Dan bayangan di belakangnya, semakin dekat. Rian memberontak. Ia sengaja melakukan hal berbeda dari rekaman. Melempar laptop ke dinding. Layar retak. Tapi video masih berjalan. Kini menunjukkan dirinya terbaring di lantai. Mata terbuka lebar. 3 rekaman kamera dari dunia nyata yang tak bisa dijelaskan. Dari boneka yang bisa bergerak sendiri, CCTV yang hidup, hingga film misterius yang menunjukkan hal tak masuk akal. Jangan lupa subscribe untuk cerita horor digital setiap hari. Like dan komen bagian mana yang paling bikin kamu merinding.